Sahabat bisnis manajemen, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses selalu. Kesuksesan itu adalah sebuah proses. Jadi kesuksesan tidak tiba-tiba datang begitu saja, tetapi melalui proses-proses yang panjang. Ya, oleh karena itu ada tahapan-tahapan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan untuk menuju sebuah kesuksesan yang kita inginkan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada 7 tahapan ya yang dapat kita lakukan untuk kita dapat menjadi orang-orang yang sukses. Apakah ke-7 tahapan ini? Sebelum menyimak video ini, jangan lupa lakukan like, share, bagikan kepada teman-teman, berikanlah komentar-komentar atas pengalaman-pengalaman Anda, dan bagi yang belum subscribe, stop dulu videonya, lakukan subscribe sekarang ya. Kemudian bunyikan loncengnya. Selanjutnya silahkan lanjutkan tonton video ini sampai tuntas. Sahabat bisnis manajemen, apakah ke-7 tahapan menuju kesuksesan ini? Tahap pertama adalah kenali diri kita. Kenali potensi diri kita. Siapakah kita? Apa yang kita inginkan? Apakah hobi kita itu apa? Ya kan? Passion kita itu apa? Dan kenali kemampuan diri kita masing-masing. Nah, setelah kita mengenali kemampuan diri, mengenali keinginan kita, mengenali juga apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Jadi kita hidup di dunia pasti mempunyai peranan, ya. Masing-masing orang punya peranan masing-masing. Maka dengan kita mengenal diri kita, kita akan paham bahwa kita mempunyai peranan seperti apa di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian langkah yang kedua, ya, kita harus menetapkan sukses apa sih yang kita inginkan. Setelah tahu potensi diri kita, kemudian kita menetapkan sukses menurut saya itu apa, ya. Kesuksesan atau kebahagiaan atau kemuliaan seperti apa yang saya inginkan dalam kehidupan ini. Nah, buatlah satu mimpi, ya, buatlah satu cita-cita, ya, yang setinggi mungkin, tetapi tentu bisa realistis. Kalau presiden pertama kita Soekarno bilang, gantunglah cita-cita Anda setinggi langit. Jadi kita punya dream, ya, punya cita-cita, ya, punya mimpi, ya, sehingga ada yang menjadi tonggak bagi kita atau menjadi tujuan yang mau dicapai. Nah, langkah yang kedua tadi adalah menetapkan sukses yang kita inginkan, menetapkan cita-cita dan keinginan kita seperti apa. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita sudah harus membuat rencana atau membuat program. Karena lebih baik memang sukses itu kita programkan, ya, kita ada modelnya. Kalau kita ingin sukses cepat selesai kuliah misalnya kan, program kita apa? Berarti harus belajar, ya kan? Harus belajar, ngerjain tugas segala macam dan seterusnya. Kalau kita mau sukses dalam berkarir di dalam suatu perusahaan, tentunya kita sudah tahu tahapan ini saya harus menguasai keilmuan atau keterampilan ini, kemudian saya tingkatkan keterampilan atau kompetensi saya ditingkatkan terus-menerus. Ya, buat modelnya, buat tahapan-tahapannya secara tertulis tentu lebih baik, ya, sehingga dapat kita ukur nanti secara lebih mudah. Kalau kita mau bisnis, dari mulai awal membangun bisnis dan seterusnya, ya, kita buat programnya. Kemudian langkah yang keempat adalah lakukan manajemen by action. Bertindak saja, jangan pernah menunda-nunda. Karena sesuatu yang kita rencanakan tidak akan pernah menghasilkan apa-apa kalau tidak kita melakukan sebuah tindakan atau tidak segera kita lakukan. Oleh karena itu, beri gelar kepada diri kita sendiri, ya, dengan gelar MBA, Management by Action, ya. Langsung saja lakukan tindakan, karena berpikir saja, membuat rencana saja, tidak bertindak, ya, tidak akan memberikan hasil atau kemajuan apapun. Maka segeralah bertindak, ya. Jangan menunda-nunda untuk melakukan sebuah tindakan. Jangan hanya berpikir untuk bertindak,
tapi bertindak. Dengan bertindak pastilah kita sudah berpikir, ya. Kemudian yang kelima, dalam kita melakukan sebuah tindakan, ya, sudah kita action, sudah bertindak, sudah dilaksanakan programnya, maka kita harus selalu dapat memotivasi diri. Nah, orang-orang yang sukses ini punya kemampuan untuk memotivasi diri, karena rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa kurang percaya diri pasti menghantui setiap orang. Orang yang hebat dan sukses pun mengalaminya. Tapi kelebihannya apa? Mereka mampu memotivasi atau memberi semangat kepada dirinya. Nah, bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada diri kita? Ya, yang pertama kita bisa dengan cara melihat video-video motivasi, ya, memberikan semangat kita. Yang kedua, membaca buku-buku motivasi atau contoh-contoh, ya, orang-orang yang sukses. Yang ketiga, kita bisa mencari mentor atau mencari pembimbing kita yang sukses, sehingga langkah-langkah menuju kesuksesan ada yang mengarahkan kita, sehingga kita pada jalan yang selalu tepat dan bisa memperpendek jalannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari tokoh. Jadi kalau kita mau sukses di satu bidang apa gitu, ya, carilah tokoh yang akan Anda contoh, ya, akan Anda tiru. Bukankah mencontoh itu lebih mudah daripada kita membuat sesuatu yang baru, ya? Kita contoh apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, kita dapat mengamati perjalanan tokoh yang kita jadikan acuan kita, sehingga kita dapat mencapai kesuksesan seperti tokoh itu, bahkan menjadi lebih baik daripada tokoh itu. Kemudian langkah yang keenam, ya, setiap rencana yang kita buat, kita udah lakukan secara maksimal, kita sudah berikan motivasi diri konsisten dan semangat terus menerus, biasanya tidak akan semuanya berhasil. Kegagalan demi kegagalan pun biasanya terlalu terjadi, tidak akan 100% yang kita tuju, ya. Target waktu pun tidak akan tercapai 100%. Nah, oleh karena itu kita lakukan evaluasi secara terus-menerus, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau tercapai hasilnya, maka tingkatkan lagi. Kalau belum tercapai, perbaiki. Mungkin ada yang kurang, strategi yang kurang, dan terus-menerus dinaikin, ya. Sehingga dengan evaluasi ini kita bisa mencari kesalahan kita, mencari kekurangan. Jika tidak tercapai program-program kita, maka kita lakukan evaluasi kenapa tidak tercapai. Jika tercapai, ya, maka jangan lupa yang dievaluasi bukan hanya yang tidak tercapai, tapi yang tercapai pun dievaluasi, sehingga kita dapat membuat target yang lebih baik, sasaran yang lebih baik, ya, sehingga kita dapat tingkatkan terus. Pasti walaupun berhasil pasti ada kurangnya. Nah, kurang itu kita lakukan improvement. Kemudian langkah yang terakhir adalah yang ketujuh, ya. Langkah yang ketujuh itu lakukan peningkatan secara terus-menerus. Jangan kita hanya begitu kita sudah sampai pada satu langkah yang kita inginkan, ya, kita sudah merasa masuk kepada zona nyaman, ya, sudah nyaman, ya, sehingga kita tidak melakukan improve dan berkembang terus-menerus, sehingga kita stuck di situ. Banyak orang yang salah dalam berpikir terkait dengan zona nyaman. Dalam video saya yang lalu saya sudah jelaskan juga, keluarlah Anda dari zona nyaman sekarang, ya, lakukanlah perubahan. Tapi keluar zona nyaman bukan berarti loncat, udah ini kita bangun baru, ya, tantangannya banyak, ya kan, padahal peluangnya masih ada, kita pindah lagi jadi pemula terus, ya. Jadi bisnis pemula terus nggak naik, atau karir kita jadi karir pemula terus. Kapan kita menjadi sukses kalau kita terus-terusan menjadi pemula? Oleh karena itu, maksud keluar dari zona nyaman yaitu melakukan improvement. Yang tadinya sini naikin lagi sampai kita pada titik yang kita inginkan, bahkan, ya, di atas yang kita inginkan. Nah, sahabat bisnis manajemen, inilah 7 tahapan untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Yang pertama, kenali diri Anda. Yang kedua adalah menetapkan sukses yang kita inginkan. Yang ketiga adalah membuat program atau membuat modelnya, ya. Kemudian yang keempat, manajemen by action, ya, lakukan tindakan, action segera. Yang kelima, lakukan motivasi diri dan pengembangan diri secara terus-menerus. Kemudian yang keenam adalah melakukan
evaluasi ya terhadap apa yang sudah kita lakukan secara periodik. Kemudian yang ketujuh, lakukan peningkatan secara terus-menerus. Semua kesuksesan perlu pengorbanan dan kerja keras. Sikap pantang menyerah dan tekun yang akan membuat Anda sukses mencapai tujuan yang Anda inginkan. Semoga video ini memberikan motivasi kepada kita semua dan memberikan arahan kepada kita semua tentang sukses apa yang Anda inginkan ada pada diri Anda masing-masing. Ya, kita punya impian, kita punya tujuan hidup, kita punya cita-cita. Nah, langkah ini dapat Anda lakukan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses dan dapat mandiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semangat pagi!